Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hasyakusuma dengan NIM G00250098 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.3. Baik, laporan yang pertama yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis bahwa Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak saraf pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu yang B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Baik, kita mulai. Yang pertama, letak substansia nigra. Jadi substansia nigra ini terletak di mesencephalon, tepatnya di pedunculus cerebri, dan di antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Disinilah substansia nigra berada. Selanjutnya, ganglia basalis. Ganglia basalis itu terdiri dari 4, yaitu ada nukleus caudatus yang terlihat di sini. Ini adalah bagian kaputnya dan ini adalah bagian caudalnya. Selanjutnya ada juga nukleus lentiformis, di mana nukleus ini terdiri dari putamen dan globus pallidus. Selanjutnya ada claustrum. Claustrum ini yang tampak seperti garis ini. Dia terletak di antara putamen dan insulae. Lalu ada juga nukleus amygdaloideum, di mana dia terletak di dekat dari cauda nukleus caudatus. Selanjutnya, trunkus encephali. Dia tersusun dari mesencephalon, lalu pons, dan medula oblongata. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, akan saya jelaskan di laporan kedua karena soalnya kebetulan sama. Baik, laporan yang kedua yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Yang B. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Lalu C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama, sirkulus arteriosus Willisi. Jadi, sirkulus arteriosus Willisi ini tampak seperti saling berhubungan satu sama lain, arterinya, yang fungsinya untuk membackup satu sama lain. Dimulai dari arteri vertebralis, ada 2 arteri vertebralis yang bergabung menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris ini akan menempati sulcus basilaris pontis di pons, lalu dia bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Ada 2 arteri ya, kanan kiri, lalu dia akan berlanjut menjadi arteri communicans posterior. Selanjutnya dia akan
bergabung dengan arteri karotis interna dan arteri cerebri media. Yang selanjutnya diteruskan ke depan oleh arteri cerebri anterior. Kedua arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang lebih detail mengenai trunkus encephalitis. Yang pertama, dia terdiri dari mesencephalon. Mesencephalon apabila dipotong dia terlihat seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan ada crus cerebri, lalu substantia nigra, dan tegmentum mesencephali, yang mana ketiganya itu merupakan pedunculus cerebri. Lalu di bagian sini ada yang namanya tectum mesencephali, dan di sini terdapat aqueductus mesencephali. Selanjutnya kita lihat gambar yang sini. Ini gambar apabila kita melihat mesencephalon dari posterior. Dia terdiri dari ada colliculus superior yang berlanjut menjadi brachium colliculi superior, lalu ada colliculus inferior yang berlanjut menjadi brachium colliculi inferior, dan di bawah dari colliculus inferior atau di cauda colliculi inferior ini terdapat saraf yang keluar, yaitu saraf atau nervus 4. Selanjutnya terdapat pula corpus geniculatum yang lateral maupun medial. Baik, selanjutnya bagian trunkus encephalitis yang kedua yaitu pons paroli. Ini kalau dilihat dari ventral atau pars basilaris pontis, dan ini jika dilihat dari dorsal atau pars tegmentalis pontis. Dari ventral kita akan melihat sulcus basilaris pontis yang akan dilekati oleh arteri basilaris, lalu terdapat sulcus bulbopontinus dan angulus pontocerebellaris. Lalu apabila kita lihat dari belakang, kita akan melihat adanya sulcus medianus posterior, lalu ada sulcus limitans, striae medullaris, dan colliculus facialis. Lalu terdapat juga pedunculus cerebellaris yang media yang menghubungkan antara pons dengan cerebellum. Selanjutnya medulla oblongata. Medulla oblongata ini apabila dilihat dari depan terdapat piramis, oliva, lalu sulcus fissura mediana posterior, sulcus ventrolateral, dan terdapat pula decussatio pyramidum. Selanjutnya apabila dilihat dari belakang atau dorsal, kita akan lihat adanya trigonum nervus hypoglossi, lalu ada trigonum nervus vagi, lalu terlihat pula adanya tuberculum yang cuneatum, dan tuberculum gracilis yang berlanjut menjadi fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Lalu terdapat pula sulcus medianus yang posterior di tengah. Dan selanjutnya nomor yang terakhir, nervus cranialis yang keluar, tempat keluarnya ada di pons. Ada 4, yaitu nervus 5, 6, 7, dan 8. Nervus 5 atau nervus trigeminus, dia terdiri dari 3 cabang, yaitu 5 cabang 1 ophthalmicus, 5 cabang 2 maxillaris, dan 5 cabang 3 yaitu mandibularis. Nervus ini keluarnya di tracheum pontis. Lalu untuk yang nervus ke-6 atau nervus abducens, dia keluar di sulcus bulbopontinus. Lalu untuk nervus yang ke-7 dan 8, 7 atau nervus facialis dan 8 atau nervus
vestibulocochlearis, mereka keluar di angulus pontocerebellaris. Untuk fungsi-fungsinya, yang pertama nervus 5, dia memiliki dua komponen fungsi. Yang pertama general somatic afferent, yang fungsinya untuk menginervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus. Untuk yang 5 cabang 1, dia akan menginervasi yang mata, konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, dura mater pada fossa cranialis anterior, kulit dan rambut kepala bagian anterior, palpebra superior, serta pars superioris tentorium cerebelli. Lalu untuk yang 5 cabang 2, dia akan menginervasi dura mater pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dan palpebra inferior. Lalu untuk yang nervus 5 cabang 3, dia akan menginervasi di situs facialis inferior, meatus acousticus externus, pars anterior auricula externa, fossa temporalis, 2/3 anterior lingua, mandibula, dan dura mater pada fossa cranialis media. Lalu untuk yang fungsi spesial visceral efferent, dia fungsinya untuk menginervasi M. temporalis, M. masseter, M. pterygoideus, medialis et lateralis, M. tensor tympani, M. tensor veli palatini, dan M. mylohyoideus. Lalu untuk yang nervus 6, dia fungsinya adalah general somatic efferent, yaitu menginervasi M. rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke arah lateral. Lalu untuk yang nervus 7, dia fungsinya ada general somatic afferent, yaitu untuk menginervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Lalu ada special visceral afferent yang berfungsi di pengecapan dari 2/3 lidah. Lalu ada general visceral efferent, yaitu fungsinya menginervasi glandula lacrimalis, submandibularis, dan sublingualis, serta membrana mukosa cavitas nasalis dan palatum mole. Lalu untuk yang fungsi terakhir, yaitu special visceral efferent, dia fungsinya menginervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis atau otot-otot mimik wajah dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2, serta M. stapedius dan M. tylohyoideus. Selanjutnya yang nervus 8, dia fungsinya adalah special somatic afferent. Ada dua divisi, yaitu divisi vestibular yang fungsinya untuk impuls sensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibuler, dan divisi cochlearis yang fungsinya adalah untuk impuls sensorik dari pendengar. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.